Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya Om Ras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Terjerat Hubungan dengan Jin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kalimantan Selatan, April 2012. Cerita berawal pada sebuah rumah yang malam itu terlihat lumayan banyak orang yang sedang berkumpul. Seorang wanita berusia 25 tahunan menundukkan kepalanya. Matanya merah dan sembab. Di samping wanita itu terlihat juga ada wanita yang juga lebih muda sedang mengusap-ngusap tangannya. Wajahnya nampak lesu. "Kalau memang harus begitu jalannya, kami ikhlas menerima keputusan itu," ujar ibunya Risma. Nama wanita yang sedari tadi terus menundukkan kepala. Wajah para tamunya terlihat agak ketus, terutama ibu-ibu yang memakai baju terusan tanpa lengan berwarna merah tua itu. Ia membuang muka seolah jijik melihat keluarga Risma. "Sejak awal saya dan suami memang sudah tidak menyetujui hubungan mereka, dan kami sangat bersyukur saat anak kami mau membatalkan pernikahan itu," ujar ibu-ibu tersebut dengan angkuhnya, tanpa menyadari bahwa perkataannya bagaikan pisau yang mencapik-capik hati keluarga Risma. Setelah berkata seperti itu, mereka keluar dari rumah Risma tanpa pamit. Malu, takut, berbagai macam perasaan bercampur aduk di dalam dada Risma. "Risma," ujar suara pamannya yang bergetar. Perempuan itu tidak berani sedikit pun menatap pada sang paman yang sudah berdiri di depannya. "Lihat aku, Risma," bentak paman. "Sudahlah Tujul, tidak ada gunanya kamu marahi atau bahkan membunuhnya sekalipun. Aku sudah ikhlas dengan semuanya," ujar ibu Risma. "Tapi kak, andai anak ini dulu mau mendengarkanku untuk tidak berhubungan dengan laki-laki tidak berguna itu, pasti sekarang keadaannya tidak akan seperti ini. Undangan sudah disebar, hari H pernikahan sudah ditentukan, tapi mereka dengan mudahnya memutuskan secara sepihak. Harga diri kita sudah diinjak-injak, kak. Biarlah, yang sudah terjadi tidak bisa kita merubahnya. Ini sudah jalan yang ditakdirkan Allah." Mendengar ucapan dari ibunya Risma, lelaki itu berbalik dan berjalan ke arah pintu rumah. Suasana mendadak sunyi setelah kepergian sang paman. Hanya suara nafas ketiganya yang terdengar jelas saat itu. "Sudah hampir tengah malam. Kalian tidur Ki," suruh ibunya pada kedua kakak beradik tersebut. Risma menatap ibunya. "Ma, saya minta maaf ma. Saya sudah mempermalukan keluarga." Ibunya hanya menghela nafas panjang. Melihat ibunya yang tidak menjawab, gadis berusia 19 tahun itu langsung menarik tangan sang kakak, membawanya masuk ke dalam kamar. "Biarkan mama tenang dulu kak, kakak juga istirahat, jangan banyak-banyak pikiran." Pagi-pagi sekali aroma wangi nasi goreng yang sangat menggoda tercium dari arah dapur, membangunkan kedua kakak beradik itu. "Pagi-pagi sekali sudah bikin nasi goreng mah," tegur Alia. Wanita parubaya yang masih terlihat sangat cantik itu tersenyum. "Mana kakakmu?" tanya ibunya Risma pada Alia. Dan gadis itu hanya mengangkat bahu. Dari arah pintu penghayalatan antara ruangan dapur dan luar berdiri Risma yang tengah menatap mereka. "Sini Ris, sarapan." "Kenapa mama biasa saja? Apa mama sudah melupakan yang terjadi semalam begitu saja?" batin Risma bertanya-tanya. "Kak," panggil Alia. Risma berjalan mendekat, dadanya berdebar-debar takut. Ibunya menyendok nasi dan mengambilkan sepotong telur untuk Risma. Mereka bertiga pun makan tanpa bicara. Suasananya sama seperti biasa.
Tidak ada ketegangan ataupun yang bisa membuat suasana canggung saat itu. Sekedar informasi, jadi Risma dan Alia ini hanya tinggal bersama ibunya setelah ayahnya meninggal pada tahun 2008 lalu. Risma sebelumnya sudah menjalin hubungan, bahkan hampir menikah dengan seorang laki-laki dari keluarga pendatang. Jadi mereka ini kalau tidak salah berasal dari luar pulau. Cuma sudah cukup lama menetap di Kalimantan Selatan ini. Dan keluarga mereka juga mempunyai banyak bisnis atau usaha. Bisa dibilang orang kaya lah mereka. Tapi tidak dijelaskan alasan mereka tidak menyukai Risma. Padahal di desanya, orang tua Risma juga cukup terpandang dan memiliki banyak tanah serta persawahan. Usaha turun-temurun keluarganya pun masih berjalan lancar dan malah semakin sukses hingga saat ini. Mah, maaf ya mah, ucap Risma hati-hati. Kamu tidak salah, Riz. Mama pun tidak menyalahkanmu. Yang Mama harap kamu bisa menjadikan kejadian ini sebagai contoh untuk kedepannya ya. Risma mengangguk. Meski nada bicara ibunya terdengar lembut dan sangat tulus, tapi Risma masih merasakan rasa bersalah itu. Karena dirinya sang ibu dibuat malu oleh keluarga mantan tunangannya. Hari-hari berganti, minggu dan bulan pun berlalu. Mah, berkasku lulus di PT yang tempat Dini kerja itu mah. Sang ibu menyipitkan mata. Daerah mana itu? Kandangan kah? Di Kecamatan Laung Tuhuk mah, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Bolehkah mah aku kerja di sana? Jauh sekali, Riz. Mama saja baru dengar nama kecamatan yang mau kamu datangi itu. Itu karena Mama mainnya kurang jauh. Yang Mama tahu cuma seputaran Palangkaraya saja. Itu di pedalaman, Karis. Iya mah, jaraknya 50 km dari tepian Sungai Barito. Itu pun kata Dini, kalau mau naik ke atas kita harus numpang polpo, pengangkut batu bara milik perusahaan Lekton dulu. Ya Allah, susahnya. Sopirnya laki-laki kah? Ah, tidak. Mama tidak izinkan kalau begitu. Rawan orang-orang jahat, Riz. Mama, kan tidak semua orang jahat, Ma. Mama gak boleh seuzon. Tapi itu jauh, Riz. Mama takut kamu kenapa-napa. Apalagi itu daerah pedalaman. Banyak binatang buas dan makhluk halus. Risma merengut mendengar apa yang dikatakan ibunya. Sia-sia semuanya, keluhnya seraya berjalan meninggalkan sang ibu. Malam itu Risma masih mengurung diri di dalam kamarnya ketika tiba-tiba pintu diketuk oleh seseorang. Tak tak tak. Dengan enggan Risma berjalan ke arah pintu dan membuka kuncinya. Ini Kak, makan dulu, ujar Alia. Terima kasih, tapi aku gak lapar Al. Padahal aku sudah capek-capek masak buat kakak, sengutnya. Melihat bibir adiknya yang nampak muncung, Risma segera mencubitnya pelan dan lalu mengambil nampan yang berisi sepiring nasi serta segelas teh hangat tersebut dari adiknya. Iya, ini kakak makan masakanmu. Alia tersenyum. Kak, nanti kalau sudah gajian belikan aku baju baru ya. Gajian apanya? Aku izin mau kerja aja, nggak diizin mama. Masa? Tapi tadi setelah aku bujuk, mama mau kok izinin kakak pergi. Tapi dengan syarat. Syaratnya, kamu harus selalu mengabari mama. Dan hati-hati, jangan macam-macam di sana. Seakrab apapun kamu berteman, tapi tetap harus tahu batasanmu dengan lawan jenis. Saut sang ibu yang sudah berdiri di depan pintu kamar. Senyum di wajah Risma mengembang. Ia segera berlari dan memeluk erat ibunya. Padahal tadi aku loh yang membujuk mama buat izinin kakak, ujar Alia cemburu. Risma melepaskan pelukan pada sang ibu dan beralih memeluk erat adik kesayangannya itu. Sayang adikku, ujarnya sambil terus menyiumi sang adik. Hari yang telah ditentukan pun tiba. Risma berangkat bersama dengan Dini menaiki travel. Kamu kok tegang, Riz? Tanya Dini. Risma tersenyum. Memang harus ikut medical check up ya Din. Aku takut. Kamu punya penyakit kah? Tidak, bukan itu. Aku sehat.
Cuma aku takut jarum suntik, apalagi katamu darah kita juga diambil kan? Iya, tapi cuma sedikit. Nggak semua darah di dalam badanmu yang diambil, Riz. Risma tertawa kecil mendengar perkataan Dini. Tapi kamu nanti ikut kan? Aku cuma menemani kamu aja, Riz. Aku nggak ikut medika lagi. Risma mengangguk. Ya setidaknya dia ada teman. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, mereka akhirnya bisa beristirahat di salah satu penginapan yang berada di Muara Teweh. Ini minum untuk jaga-jaga, ujar Dini seraya memberikan 4 kaleng susu beruang. Semuanya, Din. Besok nanti sekaleng sebelum berangkat check up. Meski tidak tahu maksudnya meminum susu beruang itu apa, tapi Risma tidak membantah. Ia membayar susu tersebut dan makanan yang sudah mereka pesan tadi pada ibu-ibu pemilik warung. Singkat cerita, setelah selesai check up dan membawa hasilnya, Risma bersama Dini langsung melanjutkan perjalanan menuju ke tempat tujuan utama mereka. Mereka menaiki mesin motor, sarana transportasi air yang digunakan orang-orang di sana dengan tarif yang jauh lebih murah dibandingkan speedboat selama 6-7 jam perjalanan. Sekitar pukul 3 sore, mereka sampai di Lokpon Belangi, pelabuhan perusahaan. Mereka naik lagi berjalan kaki menuju ke atas sekitar beberapa menit untuk sampai di area yang biasanya digunakan orang-orang menunggu tumpangan. Dan tidak lama mereka menunggu Polpo yang bisa untuk ditumpangi pun tiba. Itu pun mereka berebut naik dengan orang-orang lain yang baru pulang dari pasar Muara Laung. Tapi beruntungnya karena wajah kedua perempuan itu cantik, akhirnya merekalah yang didahulukan oleh sopir Polpo untuk dibawa dengan alasan, "Pian, nanti ya Om, tunggu teman saya yang di belakang itu, soalnya saya kasihan sama kedua adik ini, karena tujuan mereka ke Kawi sana." Jarak tujuan Dini dan Risma memang sangat jauh dari tujuan orang-orang tersebut, yang paling jauh jaraknya hanya sampai di Batu Buah atau Pendasiron. "Terima kasih lah Kak," ujar Dini tersenyum pada sopir Polpo tersebut. "Wih, membawa perempuan ya?" ujar suara dari radio, membuat Risma yang tidak paham sama sekali dengan bahasa daerah itu hanya menatap dengan raut bingung. Suara klakson tidak henti-hentinya dibunyikan oleh sopir Polpo lain ketika berpawasan dengan mereka. "Cantik-cantik perempuannya, bisakah minta nomor HP-nya?" goda sopir-sopir lain melalui radio. Dini yang memang sudah mengerti dengan bahasa Dayak Bakumpai itu pun cuma tersenyum-senyum. "Artinya apa sih, Din? Kok perasaanku gak nyaman ya?" bisik Risma. Mereka bercanda. "Udah, bawa santai aja, Riz." Sesekali Risma menggeliat untuk menghilangkan rasa penat di punggungnya. Sementara Dini asik mengobrol bersama sopir itu. Dan saat sampai di Kawi, mereka diturunkan di depan jajaran rumah makan. Saat turun, Risma melihat Dini dicium dan diberikan uang oleh si sopir Polpo tersebut, yang membuat Risma mengerutkan alisnya. "Siapa dia, Din? Pacarmu?" "Bukan." Risma menggeleng. Ia menepis pikiran buruknya tentang Dini dan kemudian berjalan menuju ke arah mes. Sesampainya di mes, saat pintu kamar dibuka, ruangan itu mengeluarkan bau tidak sedap, seperti pesing yang bercampur dengan kotoran hewan. "Ya Tuhan, baunya, padahal gak sampai 2 minggu aku tinggal, sudah bau dan berdebu gini," keluh Dini. "Ya sudah Din, biar aku yang bersihkan. Pel lantai dan sapunya ada kan?" "Ada Riz, aduh maaf ya Riz, jadi kamu yang bersihkan." "Iya gak apa-apa." Risma menyapu dan mengepel lantai dengan pewangi sasetan yang ia peroleh sebagai pengganti uang kembalinya di warung semalam. Ia melakukannya tanpa mengeluh, meski tubuhnya saat itu juga sedang capek-capeknya. Setelah selesai, Risma pun mandi. Di dalam kamar mandi berukuran kecil tersebut, Risma mulai mengguyur tubuhnya dengan air. Namun saat ia mulai menyapu wajahnya, Risma merasa seperti ada seseorang yang tengah memperhatikannya dari sudut kamar mandi. Ia membuka matanya, takut kalau-kalau ada orang yang tengah mengintipnya, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Risma bergegas menyelesaikan mandinya, dan setelah mengenakan sarung, ia pun kembali ke dalam kamar mes. Hawanya mendadak dingin, sangat-sangat dingin.
Risma mengenakan jaket dan celana panjang, lalu segera tidur di tempat tidur bagian atas. Entah pukul berapa itu, ketika ia merasa seperti ada sebuah tangan yang membelai lembut kepalanya. Risma terbangun dan tidak mendapati siapapun di dekatnya. Mungkin hanya mimpi, batinnya. Risma kembali memejamkan mata dan ia terbangun ketika Dini sudah bersiap-siap berangkat kerja. Ayo bangun Ris, biar aku temani kau ke kantor. Sebelumnya sudah aku hubungi Pak Bambang. Nama hanya samaran. Katanya disuruh langsung saja ke kantor. Di perjalanan menuju kantor, Risma bertemu banyak sekali karyawan di sana. Mereka semua terlihat ramah dan penuh senyum pada Risma, membuatnya merasa senang dan berharap bisa secepatnya bergabung bersama mereka. Aku pasti bekerja di sini kan, Din? Iya, kamu tenang saja. Makasih ya, Din. Iya, tapi ingat-ingat kesepakatan kita ya, Riz. Risma mengangguk. Ia ingat tentang perjanjian mereka. Jika Risma bekerja di situ, maka selama 3 bulan setengah gajinya harus diberikan pada Dini sebagai uang tanda terima kasih Risma. Dan Risma tidak mengapa akan syarat itu. Sebetulnya kalau tentang uang, walau ia tidak bekerja pun, Risma akan tetap punya uang. Hanya saja pengalamannya yang Risma inginkan. Makanya ia langsung menyanggupi syarat dari Dini agar bisa bekerja di daerah itu. Singkat cerita, keluar dari kantor, wajah Risma nampak sumringah. Ia bahkan tidak bisa mengontrol bibirnya yang terus saja tersenyum itu. Kapan mulai kerja? Tanya Dini menghampiri. Besok aku disuruh ke kantor lagi buat tanda tangan kontrak. Aku yakin kamu sudah tahu, Din. Makasih banyak ya, Din. Dini tersenyum. Ingat perjanjiannya ya? Iya, aku ingat kok. Malam itu saat Dini mandi, Risma merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur sambil membayangkan besoknya ia akan mengenakan baju karyawan yang sama dengan Dini. Saat memejamkan mata, Risma merasakan hembusan nafas hangat di sampingnya, tepat mengenai telinga Risma. Risma terperajat kaget dan bergegas bangun. Nafasnya turun naik. Takut dan hatinya mendadak gelisah. Dan saat yang bersamaan, pintu kamar terbuka. Dini masuk dengan membawa peralatan mandinya. Nggak mandi, Riz. Ini mau mandi. Risma turun dari tempat tidur. Ia membawa peralatan mandinya dan berjalan keluar kamar. Di luar sudah sunyi sekali, padahal jam sudah belum terlalu larut. Saat sudah berada di dalam kamar mandi, lagi-lagi Risma merasa seperti ada seseorang yang terus menatapnya. Mungkin perasaanku saja, gumamnya. Pure. Risma melanjutkan mandinya. Setelah selesai, ia bergegas keluar dan kembali ke kamar mes. Dini sudah terlelap dengan HP yang masih memutar musik. Pelan-pelan Risma naik ke atas ranjangnya untuk segera tidur. Keesokan harinya Risma bangun lebih awal dengan wajah yang cerah ceria. Sambil berdandan, Risma membayangkan kembali sosok laki-laki yang hadir di mimpinya semalam. Wajah laki-laki itu sangat tampan menurut Risma, dan anehnya ia merasa ada sesuatu yang berbeda begitu bertemu laki-laki tersebut, walaupun hanya di alam mimpi. Sudah bangun, Riz? Sapa Dini. Iya. Hari-hari berlalu, namun Risma masih merasa selalu ada seseorang yang memperhatikannya ketika ia mandi ataupun saat ia tertidur. Hingga akhirnya karena lama-kelamaan, Risma sudah terbiasa dengan apa yang ia rasakan itu. Aku tahu mereka memang ada, dan selagi mereka tidak menggangguku, aku akan menganggap itu biasa-biasa saja, ujar Risma. 2 minggu sudah Risma bekerja di sana, dan selama 2 minggu itu pula lah Risma sering bermimpi bertemu dengan laki-laki tampan tersebut. Kadang-kadang berhelat malam. 2 malam sekali atau 3 malam sekali ia bermimpi tentang laki-laki itu. Dan setiap kali ia bermimpi tentang si laki-laki tampan tersebut, paginya Risma pasti merasakan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Moodnya juga menjadi sangat baik sepanjang hari. Selama ia kerja di situ, ada 3 orang laki-laki yang berusaha mendekatinya. Namun Risma tidak merespon ketiga laki-laki tersebut. Dan ketertarikan ketiga pria itu rupanya dimanfaatkan oleh Dini tanpa sepengetahuan Risma. Dini meminta berbagai macam barang bahkan uang dengan mengatasnamakan Risma.
sehingga membuat ketiga laki-laki ini semakin gencar, bahkan sampai berani menyentuh-nyentuh Risma. Risma yang tidak tahu apa-apa itu pun lantas marah dengan kelakuan ketiga pria tersebut. Namun ia juga takut untuk memarahi langsung ketiganya, karena mereka adalah orang asli daerah situ. Saat ia curhat pada Dini hanya menanggapinya dengan santai, dan bahkan menyuruhnya untuk berpacaran saja dengan ketiga pria tersebut. Mereka itu gak pelit, Riz. Kamu minta apa saja, pasti dituruti. Lumayan kan untuk menghemat biaya pengeluaranmu, ujar Dini yang membuat Risma kecewa. Bukan itu yang ingin Risma dengar dari mulut teman yang ia anggap baik tersebut, tapi jawaban Dini benar-benar di luar dugaan. Aku bukan perempuan seperti itu, Din. Risma mengambil peralatan mandinya dan bergegas keluar. Di dalam kamar mandi, Risma menangis sesegukan. Pengalamannya hari itu benar-benar membuatnya marah, sedih, emosi yang bercampur aduk. Ingin rasanya ia melaporkan apa yang ia alami pada atasannya, namun Risma terlalu takut. Ia takut mengambil keputusan itu, takut akan dampak yang ia tuai setelahnya. Dan kini Risma hanya bisa menangis di dalam kamar mandi. Tiba-tiba Risma merasa seperti dipeluk oleh seseorang. Rasanya hangat, namun ia tidak dapat melihat siapa orang tersebut. Tapi perasaan Risma menjadi terasa begitu tenang. Dan ia membiarkan hal itu berlangsung sampai pintu kamar mandi diketuk oleh seseorang dari arah luar. Masih lama, Kak? Tanya suara tersebut. Sebentar, jawab Risma lalu mengambil peralatan mandinya. Kemudian ia keluar. Risma duduk menunggu di depan kamar mandi. Suara guyuran air terdengar dari dalam. Tidak berapa lama perempuan itu keluar dengan rambut yang masih basah. Kamu ngapain? Tanyanya. Mau mandi. Lah tadi? Perempuan itu lalu duduk di samping Risma. Kenalin, aku Fitri. Kamu sekamar sama Dini kan? Aku Risma, jawab Risma seraya mengangguk. Si Dini gimana sama kamu? Baik-baik aja kok. Memangnya kenapa? Fitri menarik nafas panjang. Semua karyawan tahu gimana kelakuan si Dini itu. Makanya gak ada yang mau sekamar sama Dini. Temannya juga cuma kamu. Tapi menurutku dia orangnya baik. Baik sekali malah. Fitri tersenyum kecut. Kalau dia baik, dia gak bakalan jual nama kamu sama laki-laki itu, ujar Fitri lalu beranjak dari duduknya. Risma mengerutkan alis. Ia penasaran dengan maksud perkataan Fitri tersebut. Tapi Fitri sudah berjalan menjauh tanpa memberikan kesempatan untuk Risma bertanya. Cepat-cepat Risma mandi. Setelah selesai ia langsung berlari-lari kecil menuju kamar. Malam itu Risma lagi-lagi bermimpi bertemu dengan laki-laki tampan tersebut. Namun kini laki-laki itu berbicara padanya. Dan saat Risma terbangun, jantungnya berdebar-debar kencang. Ada perasaan aneh mengalir begitu saja. Pipi Risma memerah. Ia tersenyum begitu mengingat kata-kata laki-laki yang mengaku bernama Kamir tersebut. Nama hanya ilustrasi. Aku sudah lama menyukaimu, dan aku akan melakukan apapun untuk membuatku menyukaimu. Bila kau izinkan, aku akan menjagamu, bahkan dari sebutir debu. Kenapa laki-laki seperti itu adanya cuma di mimpiku? Coba andaikan dia nyata. Tanpa dia minta pun, aku akan mengejar-ngejarnya, gumam Risma. Kenapa, Riz? Kayaknya senang sekali kamu, tegur Dini. Aku mimpi bertemu pangeranku, Din. Dia tampan dan sangat penyayang. Dia bilang akan menjagaku, bahkan dari sebutir debu. Manis sekali kan, Din? Dini menatap Risma dengan alis yang mengerut. Ia berjalan ke arah Risma, lalu menempelkan punggung tangannya di dahi Risma. Enggak panas? Ih, apa-apaan sih? Ujar Risma seraya menepis tangan Dini dari dahinya. Kau berhayal terlalu tinggi, Riz. Makanya aku cek, siapa tahu kau sudah gila, kata Dini diikuti tawanya. Risma dan Dini berjalan beriringan keluar dari kamar mes. Di area tempat mereka bekerja, banyak sekali karyawan yang bercerita tentang salah satu dari laki-laki yang pernah kurang ajar pada Risma itu mengalami kecelakaan tunggal saat pulang dari warung makan yang berada di Kawi tadi malam. Iya ya, kasihan, tangannya sampai patah, padahal katanya saat itu jalanan benar-benar sepi, ujar yang lainnya.
Risma menghela nafas panjang. Meski kasihan, ia juga merasa cukup puas dengan kejadian yang menimpa laki-laki itu. Dan tidak sampai di situ. Kedua laki-laki lainnya yang mengganggu Risma pun juga mengalami kesialan. Ada yang tangannya kena gigit kalajengking hingga bengkak dan tidak bisa bekerja, dan lainnya terkena gangguan makhluk halus. Entah itu hanya kebetulan saja atau karena memang ada sesuatu yang terlibat di balik setiap musibah yang menimpa ketiga pria tersebut. Atau mungkinkah jantung Risma seketika berdetak hebat begitu mengingat kata-kata laki-laki tampan dalam mimpinya semalam. Iya, kalau dipikir-pikir rasanya aneh. Kalau aku terus-terusan memimpikan orang asing yang sama hampir setiap malam. Tapi siapa dia sebenarnya? Malam itu Risma menunggu Dini yang belum juga kembali ke mes setelah izin untuk membeli perlengkapan bulanannya. Tok tok. Suara ketukan dari arah luar pintu kamar. Risma beranjak dari duduknya untuk membukakan pintu. Seorang laki-laki tampan yang selama ini hanya hadir di mimpinya kini berdiri nyata di depannya, membuat jantung Risma berdegup kencang seakan-akan hendak melompat keluar. Mau cari siapa? Tanya Risma terbata-bata. Lelaki itu tersenyum. Gantengnya, batin Risma. Aku ingin berkenalan denganmu. Sebenarnya sudah lama aku memperhatikanmu, tapi baru kali ini aku memberanikan diri menemuimu secara langsung. Apa aku tidak salah dengar? Dia sudah lama memperhatikanku. Lagi-lagi Risma membatin. Biar aku memperkenalkan diriku terlebih dulu. Namaku Kamir. Kalau boleh aku tahu, siapa namamu? Namaku Risma. Percaya atau tidak, aku sudah sering melihatmu di dalam mimpiku, batin Risma. Ia ingin sekali mengatakan itu pada lelaki tersebut, namun ia urungkan. Bolehkah kalau besok malam kita jalan-jalan keluar? Risma gelagapan ditanya seperti itu. Di satu sisi ia merasa sangat senang, tapi di sisi lain jika ia menerima tawaran itu, entah apa yang akan dipikirkan oleh Kamir tentang dirinya. Padahal saat itu mereka baru saja kenal. Aku pikir-pikir dulu ya, jawab Risma. Kamir tersenyum. Wajahnya sangat tampan. Bagaimana mungkin aku bisa menolak? Batin Risma. Baiklah, besok malam aku tunggu di luar ya, di bawah pohon sengon. Ujarnya lalu kemudian berpamitan pergi tanpa memberikan kesempatan pada Risma untuk menolak ajakannya. Risma sudah tertidur ketika Dini masuk ke dalam kamar. Namun karena suara isakan tangis Dini yang cukup kencang membuat Risma terbangun. Kamu kenapa, Din? Tanya Risma. Aku putus sama pacarku, ucapnya lirik. Risma turun dari atas ranjang dan berusaha menenangkan Dini. Keesokan paginya Risma terbangun dengan wajah yang ceria, sementara Dini masih tertidur dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Kamu gak kerja, Din? Iya, aku gak enak badan. Ya sudah, ayo aku temani ke klinik. Enggak, aku gak mau ke klinik. Loh, kenapa? Ini kamu lagi sakit, Din. Harus diobati. Aku gak mau. Ya gak mau. Bisa gak sih jangan ikut campur masalahku? Bentak Dini gusar. Risma mengerutkan alisnya. Tiba-tiba angin berembus dingin membuat bulu kuduk merinding. Padahal saat itu pintu kamar mes masih tertutup rapat. Ya sudah kalau begitu kamu istirahat ya, ujar Risma lalu pergi. Saat jam pulang kerja, Risma berjalan ke mesnya sambil bernyanyi-nyanyi kecil, menandakan hatinya yang sedang bahagia. Apalagi ketika ia mengingat ada janji bertemu dengan Kamir, laki-laki tampan yang mampu mencuri hatinya itu. Risma ikut mengantri di luar kamar mandi bersama penghuni mes lainnya. Fitri pun ada di antara mereka. Ketika melihat Risma, ia tersenyum dan mendekatinya. Tumben ikut ngantri, biasanya kamu mandinya agak larut. Aku mau keluar, ada sedikit keperluan. Jangan-jangan sama laki-laki, goda Fitri. Hati-hati Haris, karena di tempat kita kerja ini cukup ketat. Kalau sampai kau ketahuan ada apa-apanya, kau akan dipecat. Apalagi kalau ketahuan sampai hamil. Aku mengingatkanmu karena kau temanku, ujar Fitri berbisik. Risma mengangguk. Ia tidak membantah sedikit pun peringatan dari Fitri. Makasih Fit, sudah menganggapku sebagai teman, dan makasih juga karena sudah mengingatkanku, ucap Risma.
Fitri menepuk pelan tangan Risma sambil tersenyum. Sama-sama, kalau kamu perlu apa-apa, kamu bisa temui aku. Risma mengangguk sambil tersenyum manis. Lalu Fitri berjalan meninggalkan Risma untuk segera masuk ke dalam kamar mandi karena namanya sudah dipanggil. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.